Mungkin kita langsung aja ke sesi tanya jawab karena pertanyaannya sudah banyak sekali yang masuk di kolom chat ya. Sebentar. Ini yang pertama, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Ali ini. Ada beberapa pertanyaan yang serupa Pak, jadi saya simpulkan saja. Ada dari Fahriza, Ibu Suparmi Sudin, dan juga Laurentius. Ini ketiganya ini bertanya tentang bau Pak. Untuk mengatasi bau kandang itu solusinya seperti apa yang baik, dan juga bagaimana menerapkan manajemen kandang terutama untuk unggas gitu. Monggo silakan Pak Ali jawab terkait dengan bau kandang ya. Ya, saya lihat chat pertanyaannya sangat menarik ya, banyak sekali menentukan pertanyaan. Berarti berhasil. Betul. Ya, ujung-ujungnya kenapa saya tadi slide saya tidak langsung menuju ke untuk membuat kandang yang istilahnya urban itu seperti apa gitu kan. Karena permasalahannya itu adalah di bau. Semua peternakan hampir semua permasalahannya adalah di ujung-ujungnya di bau. Jadi bau ini menjadikan masalah, itu tadi banyak penyebabnya, faktor kendalanya kan gitu kan. Nah, yang di sini yang saya jawab dari Bu Suparmi sama Pak Laurentius ya, dari beliau kalau nggak salah. Nah, ini sangat berbeda pada saat kita ya mendirikan kandang itu menimbulkan bau gitu kan di situ ya. Halo Mbak Oki ya. Ya. Di situ ada yang pertanyaan tentang unggas gitu kan. Tadi unggas agar tidak bau. Ya, solusinya misalnya close house juga bau. Yang belakang juga mesti semburan udara yang dari dalam ya amoniak segala macam itu sembur ke belakang. Seperti itu. Itu kalau di unggas itu ada standarnya memang kandang close house seperti yang di kandang kantor saya itu. Nah, kalau di kandang ternak ruminansia karena ini topiknya banyak ke domba kambing gitu kan. Di sini memang bagaimana sih? Nah, selama ini ya kan saya tidak mementahkan atau mungkin istilahnya ini ya banyak sekali obat atau banyak sekali probiotik dan segala macamnya yang mengurangi ya itu bau gitu kan. Itu juga ada efektivitasnya. Kalau misalnya tanya ke saya berapa persen, tanya yang punya produk. Nah, ya kan. Kalau nanti saya menjatuhkan produk orang, kalau misalkan saya sebutkan gitu kan. Karena di situ sebenarnya pada dasarnya gitu kan, semua amonia itu adalah berasal dari juga pakan yang diterangkan dengan Mas Haringga tadi itu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada keseimbangan antara N dengan DN-nya, otomatis banyak amonia yang terbuang kan itu kan. N-nya tidak terserap, akhirnya terbuang kebanyakan yang menyebabkan bau kandangnya luar biasa. Nah, ini kan menjadikan permasalahan gitu kan. Kalau yang seperti yang diterangkan sama Mas Haringga gitu kan, kita membuat formulasi ransumnya itu tepat gitu kan, sesuai dengan kebutuhan ternaknya, otomatis baunya juga tidak akan terlalu menyengat amoniaknya karena tidak ada yang gas-gas metan dan segala macam itu berlebih seperti itu. Nah, terus di situ juga ada tadi yang ditanyakan ya masalah bau terus kan. Kandang ini gimana biar tidak bau dan segala macam. Nah, kalau misalkan di sawi perah gitu kan, di sawi perah solusinya itu memang pada saat kandang sekarang ini memang harus pakai fan atau kipas dan harus benar-benar memperhatikan pembuangan saluran. Nah, jadi tinggi kandang harus diperhatikan tadi itu ya, ada yang saya lupa saya sebutkan, tinggi kandang harus ada batas minimalnya. Nah, terus untuk pengeluaran bau amoniaknya itu harus benar-benar kita perhatikan. Ini arah anginnya kemana, kebuangnya kemana. Jangan-jangan sudah benar kandangnya segala macam, tapi arah anginnya malah masuk ke perkampungan. Ini akan menjadikan masalah besar seperti itu. Karena bau itu bukan hanya dari dalam kandang aja, tapi di luar. Seperti itu. Ya. Terus ada lagi nih Pak yang menarik juga itu, bentar. Ada pertanyaan tentang teknik melubangi perut fistula ya Pak ya. Kita juga sempat membahas itu di sosial media Ternak Nesi ya. Mungkin kalau dari pandangan Pak Ali seperti apa? Apakah itu aman teknik tersebut dengan melubangi perut sapi perah ini khususnya Pak? Gitu. Silakan Pak Ali. Ya, itu masuk di penelitian saya pada saat S1. Saya penelitiannya dulu di labnya Brawijaya ya, Sumber Sekar. Itu juga masih ada ternaknya kan itu kan. Itu dulu ada 3 kalau nggak salah itu dilobangin semua. Jadi untuk menguji pakan, misalkan saya menguji pakannya Mas Haringga Bayu ini yang sudah diformulasi, saya hitung kecernaannya, bahan kering atau bahan organiknya atau apa ada segala macamnya, itu melalui fistula tadi itu. Jadi habis digiling, di blender, masukkan kantong nilon, dimasukkan ke rumennya.
Selama misalkan 3 jam, sampai 72 jam, kan ada jam-jamnya. Jadi misalkan diurut berapa jam nanti kecernaannya itu habis gitu kan, sampai 72 jam itu 3 hari. Itu pakan yang kita buat itu terserapnya berapa persen. Terus itu dianalisa bahan organik atau bahan keringnya seperti itu. Itu akan tahu kita pakan kita tuh sudah maksimal apa tidak. Jadi kalau untuk fistula itu memang sekarang ada beberapa di ilmuwan tuh yang memang animal welfare itu kan. Tapi itu diperlukan. Itu ada izinnya khusus dan itu memang diperbolehkan dan itu manfaatnya luar biasa. Manfaatnya memang tinggi untuk keilmuan. Jadi untuk menentukan kecernaan ini secara insaku seperti secara nyata itu benar nggak terserap pakan saya yang kayak kita buatkan gitu. Nah sebenarnya itu aman karena untuk penelitian, tapi kalau untuk ternak sendiri jangan gitu kan. Nah ada yang melubangi itu namanya adalah untuk blood ya, itu namanya hanya untuk mengeluarkan gas saja. Jadi pada saat penanganan kasus itu adalah untuk penanganan kembung, misalkan kayak Mas Adingga ini sering sekali misalkan tiba-tiba kembung gitu kan, ada penyumbatan segala macam, nah, karena kembung mungkin dilobangi atau pakai fistula itu tadi. Nah, itu hanya mengeluarkan angin, beda dengan yang sapi itu dilobangi dikasih baut gitu kan. Nah itu hanya untuk riset aja, jadi bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dibesarkan, dia untuk riset aja, sebagai media untuk bagaimana sih kecernaannya itu, seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih khusus kayak untuk Mas Aringga. Sebenarnya kendala dari Mahfud ya Pak Mahfud, sebenarnya kendala besar terkait dengan pakan adalah pada musim penghujan pakan kita sangat melimpah. Ketika musim kemarau pakan sulit sekali. Pertanyaan saya bagaimana cara membuat silase atau pakan fermentasi agar bisa digunakan ketika pakan sedang sulit gitu. Ini lebih ke manajemen pakan Mas Aringga. Sebenarnya banyak ya cara-cara untuk kita mengawetkan pakan. Kita bisa belajar di YouTube atau di mana. Kalau kita jelaskan di sini agak ribet ya. Mungkin panjang ya. Bisa banyak itu. Misalnya kita cara silase kita ketik di YouTube banyak. Cara pengawetan pakan waktu silase ataupun dikeringkan itu cukup banyak sekali. Terus memang kita sendiri itu kita kan di daerah kering Mbak, kita memang nggak pernah pakai rumput ya, otomatis kita pakannya pakan komplit yang memang sekarang di mana ya, di teman-teman Facebook, di Instagram banyak yang jual pakan seperti itu. Oke gitu. Kira-kira jawabannya seperti itu ya Pak Mahfud. Terus yang pertanyaan pertama tadi itu membuat pakan fermentasi yang dicampur ada gula, ada E4 segala macam, ini sudah diterangkan sama Mas Aringga. Jadi ahlinya ini adalah Mas Aringga Bayuni, tadi sudah dijelaskan gitu kan. Oke, itu Mas Aringga monggo. Ini terkait pakan unggas kali ya. Sama saja Mas. Oke. Oh ya. Menurut saya intinya di pakan itu terkait dengan hewannya ya, misalnya kita di kambing domba otomatis kebutuhan nutrisinya harus tercukupi. Kalau memang dirasa pakan yang diberikan itu tercukupi ya sudah. Saya sebagai praktisi bukan dari akademisi, cuma saya istilahnya apa ya, ilmu otak-atik gadok. Artinya ketika domba, ketika kambing itu saya lihat kok bagus ya sudah, ketika ADG-nya terpenuhi ya sudah. Yang penting intinya kan di hasil akhirnya. Mungkin yang ilmu yang agak runut atau jelimet sedikit itu di akademisinya, tapi saya sebagai praktisi intinya di kandang itu yang penting antara pakan dan ADG yang keluar itu bisa untung ya sudah. Oke, saya tambahin ya Mbak Oki ya. Yes. Jadi biar yang nanya puas gitu kan. Jadi ini memang ditekankan pada penekanannya adalah apakah ada batas waktu terkait kualitas. Ya, ini sangat jelas. Jadi kalau sudah difermentasi ya, dicampur dengan mikroba dan segala macam, ini ada batas waktunya. Karena kalau misalkan pakan biasa saja yang dari pabrikan itu juga ada batas waktunya. Nah, di situ juga akan berpengaruh dengan tadi itu infrastruktur kandang atau pergudangannya. Kalau kita syukur-syukuran misalkan gudang pakan ini kita tutupin terpal dan segala macam, kena hujan angin ya kan, tadi itu tikus sama lembab, nah akhirnya terjadi pembusukan atau jamuran, akhirnya jadi toksin gitu kan, jadi beracun pada unggas itu sendiri. Jadi tergantung, kalau misalkan fermentasinya ini ada recommended dari rumus yang gula E4 konsentrat pelet dan segala macamnya ini,
bahan keringnya atau kadar airnya tidak terlalu tinggi, itu masih bisa awet di atas mungkin 3 minggu. Tapi kalau misalkan ini bahan kadar airnya tinggi gitu kan, ya saya pasti yakin kalau untuk pakan unggas mesti terjadi masalah di senot atau ngoroknya, karena di situ bahan keringnya sangat rendah. Itu tergantung dari rumus pakan yang dihasilkan dari formulasi tersebut. Jadi berapa kadar airnya, berapa bahan keringnya. Karena standarnya kalau misalkan bahan keringnya 85%, pasti dia disimpan 21 hari pun masih aman dengan kondisi kelembapannya harus stabil gitu. Jadi tidak terlalu lembab. Misalkan saya simpan misalkan di area misalkan langsung ke tanah gitu kan. Terus itu dekat kamar mandi, sudah tidak sama. Yang harusnya 21 hari ya 1 minggu aja sudah pasti buki. Kira-kira seperti itu ya untuk tadi kayaknya setiap hari Jumat dia buat, apakah itu masih aman, jangka waktunya itu tergantung lagi ya Pak Ali ya komposisinya ya. Yang buat kan Oke. Jadi tetap disesuaikan lagi seperti itu kurang lebih ya. Nah poin saya di perkandangan dan bangunan ya jadi harus disesuaikan dengan perkandang dan bangunannya untuk gudang tadi itu. Jangan sampai lembab, jangan sampai ada lubang tikus gitu aja. Betul. Oke. Ini ada lagi pertanyaan lagi, ini terkait dengan kandang Pak Ali. Ini pertanyaan datang dari Pak Adi Purnomo. Pak Ali, saya mau bertanya, peternakan ayam atau sapi lebih baik menggunakan atap kandang dari seng atau plastik? Saya ternak ayam, kandangnya tersebut dari seng. Ayamnya banyak yang jadi lemas dan mati, padahal sirkulasi udara di kandang sudah luas dan ada yang menyarankan menggunakan atap plastik. Dan apakah sebaiknya kandang ayam itu dibuatkan septic tank untuk membuang kotoran ayam? Tapi masalahnya berdekatan dengan tetangga. Mohon pencerahannya, gitu Pak. Oke, Pak Adi Purnomo. Jadi kalau masalah atap gitu kan, ini Pak Adi Purnomo dari mana gitu kan? Kalau ini saya jawab secara global ya. Atap ini menentukan daerah. Kalau mungkin di daerah Kalimantan kan banyak yang namanya seng. Gitu kan. Kalau di Surabaya pakai seng luar biasa itu, ruang sauna gitu kan. Ya. Jadi tidak perlu lagi istilahnya di situ ke tempat sauna gitu kan. Jadi di situ sudah mandi keringat gitu kan. Panasnya kayak apa kita bayangkan. Dan secara otomatis ya kebutuhan untuk kenyamanan tadi itu, kenyamanan ternak tadi itu, kenyamanan ayam itu sangat berkurang. Apalagi yang namanya unggas itu nggak punya kelenjar keringat. Kalau kita masih keringat kan kepanasan. Kalau ayam ngap-ngapan aja gitu kan, hanya penting. Nah, terus yang kedua, misalkan untuk kenyamanan kata Pak Durmono usah enak gitu kan, udaranya segar segala macam. Nah, ternyata karena dia pakai seng, itu tingkat stresnya juga tinggi pada saat hujan. Ya, krotok kayak bukan melebihin dari orang perang gitu kan, tentara perang atau tentara latihan atau dari mercon-mercon pada tahun baru seperti itu. Nah, terus pada saat panas gitu kan, yang namanya seng juga gitu terkadang bunyinya retak-retak rame kan, nah seperti itu. Jadi sama juga. Jadi mungkin ayam itu butuh tenang untuk bertelur. Seperti misalkan ya, saya ke kamar mandi gitu kan, ternyata di luar isi ada orang, nah mungkin nggak jadi keluar seperti itu. Jadi butuh kenyamanan. Nah, jadi di situ memang harus kita betul-betul kita pertimbangkan. Kalau plastik, kalau daerahnya panas, saya sarankan jangan, karena lebih panas lagi nanti jadinya. Seperti itu. Nah, terus posisi di sini kandang yang terdapat umbaran atau kenyamanan ternak itu pasti ya. Jadi kalau saya sih lebih baik memilih umbaran. Karena ada exercise-nya tadi itu gitu kan. Bukan hanya karena pandemi Covid kita harus jalan-jalan, kita harus sepeda gitu kan. Tapi tidak ada Covid pun kita harus banyak exercise seperti itu. Ternak juga seperti itu. Baik itu ayam, terus kambing, domba dan sapi. Sebenarnya yang paling bagus adalah yang umbaran. Pak, boleh diperjelas lagi mungkin umbaran itu maksudnya gimana? Atau hewan dibiarkan gitu atau seperti apa? Ya. Jadi di sini bagi saya umbaran ya dengan umbaran di sini itu macam-macam. Kayak kandang yang kita tayangkan tadi itu di belakang saya tadi itu. Jadi di slide saya kandang yang di kandang saya itu umbaran. Jadi dengan jumlah misalkan 3 kali 6 meter diisi misalnya 25 sampai 30 floor space-nya setengah meter gitu untuk pengemukan. Kalau untuk breeding misalnya 1 meter atau misalkan 3 meter jadi 5 ekor atau 4 ekor seperti itu. Jadi posisi ini kalau diumbar karena itu populasinya banyak dan ruangannya terbuka, akhirnya dia jalan-jalan loh, muter-muter. Nah itu yang 5 umbaran. Jadi di situ juga ada kalau kita bicara digandengkan dengan kalau di luar loh. Umbaran di luar itu dilepas, tapi sama aja pagernya pakai kawat. Nggak mungkin dilepas sampai ujung ke ujung tembus, enggak. Jadi semua ada pagernya. Kalau di Indonesia itu dibatasi, jadi cuma berapa meter.
Itu ada bahasa Jawanya ya, umbar ya, umbar dibiarkan gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, lebih ke Mas Aringga ya. Pertanyaannya adalah saya dari Pak Tommy Rekadian. Saat ini saya memelihara 50 ekor domba dengan sistem bagi hasil. Saya ingin memperbanyak jumlah ternak, namun tidak ada lahan pakan lagi. Apakah masih menguntungkan apabila nantinya untuk pakan saya full beli pakan dari pabrikan? Monggo Mas Aringga. Oke, ini mungkin bisa diperjelas apakah ini fattening atau breeding. Kalau mungkin fattening, asalkan pakannya itu sudah kita aplikasikan dari bulan ke bulan, kita tiap bulan kita timbang dan ternyata menguntungkan, berarti pakan ini masih masuk. Kadang juga dari pakan pabrikan itu memang nggak sesuai dengan target kita. Jadi kalau memang kita butuh recording bulanan, yang pertama itu misalnya kita ambil pakan dari pabrikan pabrik A satu, kita recording bulanan kenaikannya berapa. Jadi kalau sekiranya kenaikannya bagus dengan harga yang ditawarkan pabrikan itu, berarti masih menguntungkan. Karena kita juga selama ini pakai, meskipun pakannya beli semua, tapi kita ya pakan pabrikan campur pakan biasa. Cuma ya kalau kita rasa menguntungkan ya kita teruskan. Tapi kalau mungkin breeding perlu dipertimbangkan kembali untuk kita buka lahan lagi untuk kita tanami rumput. Jadi tergantung pakannya itu, Mbak. Kalau pakannya kita perlu uji coba selama 3 bulan. Kalau memang bagus ya insya Allah nggak masalah. Ya, satu lagi Pak, ini mau tanya pakan roti, bagaimana pemakaiannya supaya aman dari aflatoksin? Silakan mungkin Mas Aringga dulu baru ke Pak Ali untuk terkait pakan roti. Untuk pakan roti yang mungkin ditakutkan karena jamur atau dari racun-racun. Sebenarnya di pabrik itu sendiri kan sudah diproses penjemuran, proses pengeringan dan proses giling. Jadi selama ini kita pakai juga aman-aman saja dan alhamdulillah dari tingkat mortalitasnya itu kecil. Misalnya dari mens rate atau apa-apa itu kecil, dari 100 ekor mungkin ada 1-2 ekor. Cuma insya Allah nggak sebegitu berpengaruh. Penting nggak sampai berjamur, yang penting kering waktu datang seperti itu. Oke. Ya, gitu jawaban dari Mas Aringga. Silakan kalau Pak Ali sendiri bagaimana tentang pakan roti? Ya, sudah dijelaskan sama Mas Aringga. Jadi intinya aflatoksin itu bisa kelihatan mata sebenarnya kalau di roti atau di jagung gitu kan. Jadi kalau udah rotinya busuk, berjamur ya nggak usah dikasihkan gitu kan. Karena itu udah aflatoksinnya tinggi. Makanya kalau di pabrik itu sekarang dipilah, bukan limbah roti yang segar yang dijual, tapi sama dia sudah dihancurkan, dikeringkan. Karena apa? Ini terjadi pada beberapa yang terkenal di Malang kemarin ya. Saya nembusin ke sana untuk saya beli karena dibakar loh. Kenapa kok dibakar gitu ya? Kita beli untuk pakan ternak. Kita tidak percaya lagi dengan alasan apapun gitu kan. Ternyata karena dia expirednya masih, istilahnya expirednya tanggal 1 gitu kan, dibuang tanggal 2 gitu. Itu kan masih layak konsumsi sebenarnya. Karena belum berjamur itu. Nah, ternyata itu diganti packingnya lagi, dinamain lagi, akhirnya dijual. Nah, setelah ditemuan seperti itu dari pabrik, direkturnya bicara sama saya tidak percaya lagi dengan alasan apapun, Pak. Dibeli bersemahal apapun, saya lebih aman, produk saya tidak tersaingi dengan harga nilai rasa dan bentuk yang sama, hanya beda stempel seperti itu. Yang ujung-ujungnya juga menjatuhkan nama baik perusahaan karena yang udah expired dijual lagi. Gini terakhir kita mau sesi foto dulu, mungkin teman-teman bisa dinyalakan kameranya ya, kita foto bersama. Ada lagi ya, mungkin teman-teman silahkan dinyalakan kameranya, kita foto bersama. Kita mulai foto ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Lagi sekali lagi 1, 2, 3.